kembali Pak Awi bertanya tentang masih terkait outsourcing ya. Apabila pegawai outsourcing telah 5 tahun lebih di perusahaan outsourcing dan bekerja di klien perusahaan tersebut, bagaimana status dia? Apakah dia pegawai tetap perusahaan outsourcing? Padahal perusahaan outsourcing hidup karena kontrak kerjasama dengan klien tersebut. Apakah ada pengecualian untuk perusahaan outsourcing untuk hal tersebut, untuk kasus seperti ini, Pak? Baik. Nah, mengenai outsourcing ini memang ada ketentuan, bukan ketentuan khusus ya. Jadi outsourcing ini kan pada zaman Undang-Undang 13 itu seingat saya mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi sekitar 5 tahunan lalu. Ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PKWT di dalam outsourcing, kemudian outsourcing yang berganti-ganti. Ya. Bagaimana status karyawannya? Nah, karyawannya memang di sana disebutkan bahwa dia PKWT nggak masalah. Ya, kurang lebih begitulah ya maknanya. PKWT nggak masalah. Dengan catatan masa kerjanya tetap diperhitungkan. Jadi pengerjaan tetap PKWT nggak masalah karena perusahaannya kan berganti-ganti nih. Outsourcing kan biasanya nggak selamanya di satu perusahaan. Outsourcing biasanya kan punya masa tuh biasanya tiap 3 tahun bergiliran atau tiap 5 tahun bergiliran misalkan. Nah, si karyawan yang tadi di PKWT kemudian perusahaan outsourcingnya berganti, maka PKWT-nya itu habis. PKWT-nya itu biasanya di perusahaan outsourcing itu ngikutin paling lama adalah sesuai perjanjian outsourcing. Jadi kalau DHM misalkan dapat perjanjian outsourcing dari perusahaan A, kemudian perjanjian outsourcing ini berlaku selama 3 tahun, kan? Umumnya 3 tahun nih, ada yang setahun, ada yang 5 tahun. Kemudian pada saat si DHM meng-hire karyawan untuk ditempatkan di klien ya, di perusahaan A tadi, maka biasanya DHM memberikan PKWT paling lama itu 3 tahun. Malah kalau saya biasanya agak dikurangi dulu, karena kan kita punya kesempatan untuk memperpanjang. Misalkan, wah karena saya dengan beberapa pertimbangan mungkin nggak sampai 3 tahun ini sudah bisa diselesaikan dan sebagainya, saya meng-hire dia setahun. Di akhir 1 tahun ternyata belum selesai, udah perpanjang langsung 2 tahun jadi full 3 tahun. Atau karena saya nggak mau karyawan ini pergi ke tempat lain, langsung saya kontrak 3 tahun. Jadi biasanya maksimal 3 tahun, nggak pernah lebih. Maksudnya nggak pernah lebih dari jangka waktu perjanjian outsourcing yang kita dapat dari si perusahaan klien. Sehingga selama masih memenuhi syarat itu, yang nggak ada masalah. Pada saat 3 tahun kemudian dari DHM berganti menjadi outsourcing perusahaan PT ABI, ya kan? Dapatlah melanjutkan kegiatan ini, kan ganti nih vendornya di PT ABI sekarang. Tapi si pekerja tadi masih tetap. Jadi kontrak lagi sama Pak ABI misalkan, sama PT ABI di kontrak lagi 3 tahun lagi. Nah, itu melanggar apa enggak, Pak? Nggak bisa disebut melanggar. Hubungan kerjanya memang terpisah. Tapi masa kerjanya wajib diperhitungkan. Berarti masa kerja dia sudah sampai 6 tahun akhirnya. Nggak bisa disebut 3 tahun lagi. Ini berhubungan dengan apa? Dengan masalah upah, struktur skala upah, berhubungan dengan masalah THR. Ini nggak bisa lagi disebut bahwa kamu belum setahun berarti belum dapat THR. Nggak bisa. Kan? Masalah cuti tahunan, uang kompensasi dan sebagainya. Ya, itu urusannya ke sana. Tapi bahwa hubungan hukumnya pakai PKWT boleh apa enggak? Ya karena memang perusahaan outsourcing ini bergantung sama kontrak komersil dengan si klien, wajar kalau pakai PKWT dengan catatan jangka waktunya nggak lebih dari 5 tahun kalau sekali. Yang repot ini memang kalau saya dapat perjanjian outsourcing, perjanjian komersial outsourcing di perusahaan A misalkan, tapi jangka waktunya 10 tahun, Pak. Nah kalau jangka waktu sudah lebih dari 5 tahun seperti ini, saya mau pakai karyawan PKWT gimana caranya? Susah. Kalau begitu strateginya harus berbeda. Saya meng-hire mau nggak mau akhirnya jadi permanen. Berarti saya harus memperhitungkan pesangon dong, Pak. Iya, perhitungkan. Jadi memang melihat kepada commercial agreement-nya dulu.